Dari bandara kayu yang menawan hingga tempat olahraga futuristik, museum ikonik, dan gedung pencakar langit ultramodern. Dalam video ini, kita akan melakukan tur dunia ke 8 keajaiban arsitektur terindah yang saat ini sedang dibangun. Selamat datang semuanya di episode baru Looking for ini. 1. Bandara Baru Butan. Untuk memulai ulasan ini, kita akan menuju ke Butan Selatan, di mana sebuah bandara kayu akan dibangun. Dijadwalkan akan dibuka pada tahun 2029. Terminal seluas 68.000 meter persegi yang terletak di kota Galafu ini akan menjadi bandara internasional kedua di negara kecil yang terkurung daratan ini. Di belakang saya, pekerjaan sedang berlangsung dengan penuh semangat saat ratusan pekerja bergerak maju dengan satu tujuan bersama, iaitu mengubah hamparan tanah yang luas ini menjadi gerbang internasional berikutnya bagi Butan. Dirancang oleh BIG, studio milik arsitek Denmark Bjarke Ingels, bandara ini diperkirakan akan menyambut antara 5 hingga 6 juta penumpang per tahun pada tahun 2065. Bandara Internasional Galafu akan berlokasi di lingkungan hutan subtropis dan pegunungan dekat perbatasan antara Bhutan dan India serta di dekat Sungai Pita. Lanskap alam ini menjadi referensi utama untuk desainnya, dengan struktur kisi bergelombang yang dimaksudkan untuk menyerupai jajaran pegunungan yang terlihat dari kejauhan. Modul gelulam bermotif kayu akan membentuk struktur kisi bandara tersebut. Pada saat yang sama, patung kayu yang menggambarkan naga akan menghiasi struktur tersebut. Patung-patung tersebut akan dibuat oleh pengrajin lokal untuk mengingatkan pada kolom kayu dekoratif Karchen yang ditemukan dalam arsitektur tradisional Bhutan. Ide BIG adalah menciptakan pengalaman yang mencerminkan cara hidup Bhutan yang tenang, ramah, dan selaras dengan alam. Sebagai hasilnya, bandara ini menjanjikan pengalaman penumpang yang jarang ditemui, di mana ruang-ruang luas yang dipenuhi cahaya alami, elemen-elemen lanskap lokal, dan patung-patung karya pengrajin Bhutan berpadu untuk membimbing penumpang dengan lembut melalui terminal. Bandara ini merupakan bagian integral dari Galafu Mindfulness City, proyek BIG yang diluncurkan pada tahun 2023 atas inisiatif Raja Bhutan, dengan tujuan menciptakan pusat ekonomi di kota tersebut. Rencana Induk Kota Mindfulness membayangkan pengembangan seluas 1.000 km persegi di Galafu, yang menampilkan bandara internasional baru dan bendungan hidroelektrik yang spektakuler, mengintegrasikan sebuah kuil yang digambarkan oleh studio sebagai tebing buatan. Bendungan kuil Sankos akan menampilkan dinding bertingkat dengan tangga dan banyak titik pandang. Kota baru ini akan dibentuk oleh 35 sungai dan aliran yang melintasi lokasi tersebut. Dengan serangkaian jembatan berpenghuni yang menghubungkan berbagai distrik, setiap jembatan telah dirancang untuk menggabungkan fungsi budaya, pendidikan, rekreasi, dan infrastruktur penting. Bandara internasional baru akan dibangun di kaki lembah. Terminal kayu akan berfungsi sebagai jembatan dan landasan pacu akan ditinggikan di atas beberapa sungai. Bandara ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan kota dan akan menggunakan struktur modular untuk memudahkan perluasan di masa depan. Bandara ini akan dilengkapi dengan panel fotovoltaik di atap untuk produksi listrik dan sebuah pusat multimoda dengan layanan tram dan bus yang menghubungkan Galafu ke seluruh wilayah Bhutan. Di luar bandara, halaman kedatangan akan dibagi menjadi 4 zona, masing-masing ditanami spesies hutan asli dari wilayah tersebut. Perkerasan batu akan dipasang bersama dengan area relaksasi dan kanopi pelindung. Tapi itu belum semuanya. Tanaman hijau juga akan hadir di dalam infrastruktur dengan berbagai ruang tanam, termasuk halaman dalam yang dikenal sebagai forest spine. Ini akan terlihat di seluruh bandara. Struktur berbentuk tulang punggung ini akan membagi terminal menjadi 2 bagian. Satu di barat untuk penerbangan domestik, dan satu di timur untuk penerbangan internasional. Patung-patung yang menghiasi bagian luar juga akan berlanjut ke bagian dalam, diterangi oleh jendela besar dan atap kaca, dengan harapan menanamkan rasa kesadaran penuh dalam pengalaman perjalanan yang seringkali penuh stres. Mengutip dari firma arsitektur, kesejahteraan penumpang akan menjadi prioritas, dengan ruang-ruang khusus untuk yoga, suara, mandi, dan meditasi. Cukup untuk membuat Anda lupa naik pesawat. Dan itu akan sangat disayangkan karena sekarang kita akan menuju ke Uni Emirat Arab, di mana sebuah museum yang sangat dinantikan akan segera dibuka. Museum Guggenheim, Abu Dhabi. Karya besar terbaru dari mendiang arsitek Kanada-Amerika Frank Gehry akhirnya hampir selesai dibangun. Pembangunan gedung ini hampir selesai di Pulau Saadiyat Uni Emirat Arab, tepatnya di distrik budaya pulau tersebut,
di sebelah Louvre Abu Dhabi karya Jean Nouvel. Museum yang telah lama dinantikan ini akan mencakup area seluas 42.000 meter persegi dan menjadi yang terbesar dari 4 museum Guggenheim. Sebagai pengingat, museum Guggenheim lainnya terletak di Bilbao, New York, dan Venesia. Ini adalah proyek besar terakhir yang dirancang oleh Frank Gehry, salah satu arsitek paling terkenal di dunia yang meninggal pada hari Jumat 5 Desember 2025 pada usia 96 tahun. Ketika tanggal penyelesaian yang direncanakan pada tahun 2025 diumumkan, Gehry berkata, "Saya berharap bangunan ini akan diterima oleh masyarakat Emirat dan karya ini akan tetap menjadi lambang negara selama bertahun-tahun yang akan datang." Sambil kita menunggu untuk melihat apakah harapannya terwujud, pembangunan Guggenheim Abu Dhabi terus berlanjut. Awalnya dijadwalkan selesai pada tahun 2025. Namun, tanggal pembukaannya belum diumumkan dan pekerjaan di lokasi masih berlangsung. Rencana museum ini pertama kali diumumkan pada tahun 2006. Dan pembangunan dimulai di sisi barat laut Pulau Saadiyat pada tahun 2011. Ini adalah tempat tinggal bagi lebih dari 10,000 pekerja yang dipekerjakan untuk membangun cabang Museum Guggenheim Abu Dhabi di Pulau Saadiyat. Foto-foto bangunan tersebut memperlihatkan bentuk-bentuknya yang besar dan saling kontras, yang akan menampung galeri dengan berbagai ketinggian dan gaya. Saat Anda berjalan mengelilingi bangunan ini dan terus berjalan, bentuknya makin terasa tidak beraturan, karena bangunannya tidak simetris. Selain galeri, akan ada pusat seni dan teknologi, fasilitas pendidikan anak-anak, arsip, perpustakaan, dan laboratorium konservasi. Arsitekturnya akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Museum ini akan dioperasikan oleh Yayasan Guggenheim, tetapi akan dimiliki oleh Tourism Development and Investment Company milik Abu Dhabi yang menugaskan proyek ini. Sebuah konstruksi yang akan menelan biaya sebesar 1 miliar. Jumlah yang sama dengan Grand Egyptian Museum di Kairo yang diresmikan setelah 20 tahun pembangunan. Penyelesaian Guggenheim Abu Dhabi akan mengikuti pembukaan institusi budaya ikonik lainnya di pulau tersebut, termasuk Louvre Abu Dhabi karya Jean Nouvel pada tahun 2017, dan Museum Nasional Zayed yang dibuka pada awal Desember 2025 dan dirancang oleh studio Inggris Foster & Partners. Dan sekarang kita menuju ke Britania Raya untuk keajaiban arsitektur berikutnya. Stadion 12 Chimneys di negeri sepak bola. Inggris sudah menjadi sorotan dengan pengumuman stadion baru Manchester United yang mendapat ulasan beragam di media. Sebaliknya, stadion baru Birmingham membuat semua orang setuju. Stadion ini sudah diprediksi akan menjadi salah satu stadion terindah di dunia dan yang terpenting, salah satu yang paling orisinal. Pada November 2025, firma arsitektur Heatherwick Studio dan Manica Architecture mengungkapkan rencana untuk sebuah stadion yang dikelilingi oleh cerobong asap bata. Bernama Powerhouse, stadion ini akan menjadi markas baru Birmingham City FC yang saat ini bermain di Championship. Dirancang sebagai pusat distrik olahraga Birmingham Timur, stadion ini dibuat bekerja sama dengan Manica Architecture dan pembuat film Stephen Knight, pencipta serial terkenal Peaky Blinders. Berlokasi di Birmingham, stadion ini akan menampilkan desain unik dengan 12 cerobong asap bata yang terinspirasi langsung dari bekas pabrik bata di kota tersebut. Cerobong-cerobong ini akan mengelilingi struktur penyangga atap stadion dengan pembukaan yang direncanakan sekitar tahun 2030. Terlalu sering, stadion terasa seperti pesawat luar angkasa yang bisa mendarat di mana saja, membuat lingkungan sekitarnya terasa steril, kata Thomas Heatherwick, pendiri studio tersebut. Ia menambahkan, stadion ini lahir dari Birmingham itu sendiri, dari pabrik batu batanya, 1000 ragam usahanya, dan keahlian yang menjadi inti kotanya. Tujuannya adalah untuk menangkap semangat kota dan mengembalikannya kepada Birmingham. Diperkirakan menelan biaya 16 miliar. Stadion baru ini akan memiliki kapasitas 62.000 kursi. Oleh karena itu, stadion ini akan menjadi stadion terbesar kedua di negara ini di luar London, setelah Stadion Old Trafford Manchester United, yang baru-baru ini didesain ulang oleh Foster & Partners. Hanya sedikit detail yang telah diungkapkan mengenai desainnya, meskipun gambar render menunjukkan tribun berbentuk mangkuk tradisional yang ditutupi oleh atap baja yang digantung dari cerobong bata. Selain menopang atap, cerobong-cerobong tersebut akan menampung lift dan tangga. Sementara salah satunya akan berisi bar yang akan menjadi yang tertinggi di kota ini. Dirancang untuk berfungsi sebagai tempat olahraga sekaligus musik, stadion ini akan dilengkapi dengan atap yang dapat dibuka tutup dan lapangan yang dapat dipindahkan. Proyek ini adalah stadion pertama yang pernah dirancang oleh studio Heatherwick, sebuah pencapaian luar biasa untuk percobaan pertama.
Sebuah pencapaian pertama juga akan diraih oleh Kanada dengan pembangunan gedung pencakar langit tertinggi yang pernah dibangun di negaranya. Kanada, negara daun maple, akan segera menyambut sebuah gedung pencakar langit super tinggi baru di Toronto. Sky Tower akan mendominasi cakrawala dengan ketinggian 352 meter. Dirancang oleh firma asal Kanada, Hariri Pontrini Architects, gedung pencakar langit baru ini menjadi bangunan pertama di Kanada yang melebihi 100 lantai. Setelah selesai dibangun, menara hunian yang dikembangkan oleh Pinnacle International ini akan memiliki fasad yang sedikit miring dengan balkon di satu sisi, menyerupai sirip ventilasi. Para arsitek menggambarkan Sky Tower sebagai permata bersisi 12 dengan bentuk meruncing, berlapis kaca, dan sudut-sudut yang dipotong miring. Menurut mereka, lokasi menara yang menonjol di awal salah satu jalan utama Toronto membutuhkan ekspresi arsitektur yang akan menjadi penanda di lanskap perkotaan. Dilihat dari luar, geometri Sky Tower memantulkan cahaya dengan berbagai cara, menciptakan siluet khas yang berubah tergantung sudut pandang. Berbicara tentang pemandangan, fasilitas di lantai atas akan berada pada ketinggian yang sama dengan tingkat observasi utama Menara CN, menciptakan keselarasan dan hubungan visual antara kedua raksasa tersebut di cakrawala kota. Di luar aspek daya, studio tersebut mengatakan bahwa desain ini membantu gedung pencakar langit tersebut menahan angin kencang yang datang dari Danau Ontario. Menara Pinnacle Sky adalah bagian dari kompleks besar, Pinnacle One, yang terletak di distrik Harbourfront Toronto yang berkembang pesat. Menara ini akan mencakup 958 apartemen, sebuah hotel, dan berbagai fasilitas termasuk bar restoran di lantai 106 yang merupakan lantai teratas. Bagi mereka yang cukup kaya dan menonton video ini, harga satu unit di gedung ini berkisar dari 720.000 hingga 3 juta. Dan jika itu masih belum cukup, bersiaplah untuk membayar tambahan 100.000 untuk mendapatkan tempat parkir dalam ruangan yang hangat di menara tersebut. Dengan ketinggiannya yang mengesankan, gedung pencakar langit ini akan melampaui One Bloor oleh Foster Partners di Toronto, yang awal tahun ini menjadi gedung pencakar langit super tinggi pertama di Kanada dengan 85 lantai dan 309 meter. Menurut pengembang, menara ini akan mulai menyambut penghuni pada September 2026. Total biaya proyek ini masih belum diketahui, tetapi mengingat harga One Bloor, dapat diasumsikan dengan aman bahwa Sky Tower melebihi 1 miliar. Bagaimanapun juga, menara baru ini adalah bukti dari transformasi cepat lanskap kota Toronto. Sebuah evolusi dramatis di mana bangunan bersejarah yang menawan kini berdampingan dengan bangunan baru yang ramping dan berkilauan. Pusat olahraga Greater Bay Area Guangzhou. Futuristik dan elegan adalah kata-kata terbaik untuk menggambarkan kompleks baru ini. Firma terkenal Zaha Hadid Architects bersama dengan studio lokal Jeddah menyelesaikan pusat olahraga Greater Bay Area di Guangzhou, Tiongkok pada Agustus 2025. Terletak di dalam taman tepi sungai seluas 70 hektar di distrik Nansha, kompleks ini mencakup stadion berkapasitas 60.000 kursi, arena dalam ruangan berkapasitas 20.000 kursi untuk bola basket, dan pusat akuatik berkapasitas 4.000 kursi dengan kolam renang. Situs ini yang menelan biaya pembangunan sebesar 11 miliar juga mencakup akomodasi untuk atlet serta lapangan dan lintasan pelatihan luar ruangan untuk sekolah-sekolah setempat. Zaha Hadid Architects mengambil inspirasi dari lambung kapal layar tradisional dinasti Song untuk bentuk lengkung bangunan ini. Sirip vertikal menghiasi fasad lengkung, dirancang untuk mendinginkan dan memberi keteduhan pada bagian dalam, terinspirasi dari arsitektur vernakular Lingnan setempat. Zona teduh ditambahkan untuk membantu mendinginkan dan mengalirkan udara secara pasif ke dalam bangunan selama musim panas yang panas, lembab, dan subtropis di wilayah ini. Khususnya atap stadion, menurut studio, dirancang sebagai sistem berlapis yang melindungi 60.000 penonton dari hujan dan matahari, sekaligus memungkinkan udara hangat yang naik keluar secara alami dari bangunan. Atap bertingkat yang mengelilingi stadion ini sebenarnya meniru struktur sutra berlipat dari kipas tradisional Tiongkok. Stadion berkapasitas 60.000 kursi, ini memiliki tempat duduk modular yang dapat disesuaikan untuk berbagai acara. Fasad melengkungnya naik membentuk bukaan melengkung di satu sisi, memungkinkan udara laut yang sejuk dari muara Sungai Mutiara mengalir ke dalam stadion. Sambil juga menawarkan pemandangan air yang menakjubkan, sebuah tempat yang sudah membuat para penggemar olahraga bermimpi. 525th Avenue. Tur dunia kita tentang keajaiban arsitektur sekarang membawa kita ke Amerika Serikat, tepat di jantung Manhattan, di mana sebuah raksasa kaca dan baja baru akan dibuka pada 1 Juni 2026. Telah dibangun sejak 2022. Di Fifth Avenue yang bergengsi, hanya satu blok di utara Bryant Park,
525th Avenue. Dirancang oleh firma Amerika terkenal Kohn Pedersen Fox, gedung pencakar langit baru di Midtown Manhattan ini dilapisi jendela lengkung yang elegan. Setelah melihatnya langsung musim panas ini, saya bisa bilang ini adalah salah satu permata terbaru di kota. Dan pasti salah satu gedung pencakar langit terindah yang dibangun di Manhattan dalam beberapa tahun terakhir. Menjulang setinggi 305 meter. Menara ini terletak di dekat beberapa landmark paling ikonik di New York, termasuk Gedung Chrysler dan Perpustakaan Umum New York. Menara ini terdiri dari volume berbentuk persegi panjang yang dibungkus dengan jendela-jendela melengkung yang secara bertahap semakin tinggi ke atas. Jendela-jendela ini dibingkai oleh cetakan beralur yang menggemakan deretan kolom lengkung di tingkat dasar. Desain KPF dipengaruhi oleh bahasa arsitektur bangunan-bangunan di sekitarnya, serta gambar arsitektur spekulatif dari Hugh Ferris. Sebuah penghormatan yang layak untuk sosok menarik yang terkenal menginspirasi identitas visual kota Gotham. Saya membuat sebuah video yang menceritakan kisahnya, menampilkan karya-karyanya yang luar biasa, dan proyek-proyek ambisius yang ia bayangkan untuk Manhattan pada awal abad ke-20. Saya sangat merekomendasikan untuk menontonnya, benar-benar menarik. Tautannya ada di deskripsi. James Van Klempero, Presiden KPF, menjelaskan bahwa proyek 525th Avenue menggabungkan visi Hugh Ferris tentang New York tahun 1920-an. Dengan lengkungan modular yang menjulang hingga 305 meter, perusahaan tersebut mengambil inspirasi dari lengkungan monumen di sekitarnya, terutama Perpustakaan Umum New York dan Stasiun Grand Central, lalu menerjemahkan bentuk-bentuk ini ke dalam interpretasi modern. Program penggunaan campuran ini mencakup 100 apartemen, termasuk hunian mewah di lantai atas. Ruang retail akan menempati lantai dasar, diikuti oleh 25 lantai, kantor, kelas atas dengan teras. Apartemen mulai dari lantai 42 akan menawarkan tata letak 1 hingga 4 kamar tidur. Penthouse akan menempati seluruh lantai, menawarkan pemandangan panorama 360 derajat ke seluruh kota. Sebuah lantai khusus hunian akan terletak di lantai 88 dan merupakan lantai teratas dari menara tersebut. Disebut Penthouse 88. Tempat ini akan mencakup solarium kaca, lounge, ruang makan, meja biliar, perpustakaan, ruang permainan, dan tentu saja pemandangan kota yang panoramik. Hingga saat ini, total biaya proyek tersebut masih belum diketahui. Namun, kita tahu bahwa pengembang Rubina mendapatkan pembiayaan konstruksi sebesar 540 juta di awal proyek. Corcoran Sunshine Marketing Group, yang mulai melakukan penjualan sejak April lalu, mencantumkan harga mulai dari 17 juta untuk apartemen terkecil di sekitarnya. KPF juga sedang mengerjakan sebuah gedung pencakar langit yang direncanakan di 343 Madison Avenue. Dan di antara proyek-proyek terbaru studio lainnya adalah Waterline Austin, yang saat dibuka pada tahun 2026 akan menjadi gedung pencakar langit tertinggi di Texas dengan ketinggian 312 meter. Stasiun kereta api Mons yang baru. Sekarang kita kembali ke Eropa untuk melihat stasiun kereta api baru yang telah menjadi kebanggaan masyarakat Mons sejak Januari 2025. Sedikit beralih untuk proyek yang baru saja selesai dan saya harap Anda tetap menikmatinya. Bagian-bagian besar dari kaca dan baja membentuk eksterior berliku dari stasiun kereta api Mons yang baru di Belgia. Stasiun ini dirancang oleh arsitek Swiss Spanyol ternama Santiago Calatrava dan terletak di sepanjang jalur kereta Paris-Brussels. Struktur stasiun ini dirancang sebagai jembatan monumental yang membentang di atas rel. Sebuah jembatan sepanjang 350 meter yang melintasi serangkaian peron dan halte bus. Calatrava memenangkan kompetisi untuk merenovasi stasiun yang sudah ada pada tahun 2006. Proyek ini menghubungkan kembali area pemukiman yang sebelumnya terisolasi di utara dengan kawasan bersejarah di selatan, sekaligus memperkenalkan infrastruktur baru seperti perkantoran, tempat parkir bawah tanah, dan ruang retail. Dari luar, bentuk kaca dan baja stasiun yang mengalir ini dimahkotai oleh atap yang miring. Kanopi kaca memanjang dari atap galeri ke arah utara dan selatan, melindungi tangga utama di tengah yang diapit oleh eskalator yang mengarah ke bawah menuju stasiun. Di dalam, struktur kisi-kisi besar dibiarkan terbuka, dengan pintu masuk kaca melengkung yang mengarah ke peron, toko, dan fasilitas lainnya. Untuk memasukkan cahaya alami, sebuah skylight yang dapat dibuka dan didukung oleh elemen kayu dirancang bagi mereka yang sensitif terhadap udara dingin. Galeri utama sepenuhnya tertutup dan terinsulasi, memastikan suhu yang nyaman selama bulan-bulan musim dingin. Terlindungi. Di bawah atap terdapat 7 jalur kereta penumpang bersama dengan 29 halte bus dan tempat pemberhentian taksi. Di tempat lain di dunia, sebuah stasiun kereta dan bus baru-baru saja dibuka di Bandara Internasional Los Angeles. Stasiun ini diselesaikan sebagai persiapan untuk acara olahraga besar yang akan diselenggarakan kota tersebut dalam beberapa tahun mendatang, termasuk Olimpiade Musim Panas 2028, pertandingan Piala Dunia FIFA 2026, serta Super Bowl 61 yang digelar pada tahun 2027.
Dan itu sangat pas, karena keunikan arsitektur terakhir dalam video kita ini terletak di Los Angeles. Foto-foto baru-baru ini memperlihatkan hampir selesainya pelapis eksterior Lucas Museum of Narrative Art di Los Angeles. Dirancang oleh studio asal Tiongkok MAD dan dijadwalkan akan dibuka pada bulan September 2026. Didirikan oleh George Lucas, pencipta saga Star Wars, museum ini didedikasikan untuk seni naratif dalam segala bentuknya, termasuk lukisan, fotografi, sinema, dan seni digital. Museum ultramodern ini sedang dibangun di Exposition Park. Rencana MAD untuk Los Angeles disetujui pada tahun 2017 dan konstruksi dimulai pada tahun 2018. Dalam sebuah pernyataan, museum tersebut mengumumkan bahwa mereka akan dibuka musim gugur mendatang dan memperlihatkan foto-foto baru dari bangunan seluas 28.000 meter persegi itu. Bangunan berbentuk bulat ini dilapisi panel polimer yang diperkuat serat kaca, memberikan tampilan futuristik hampir seperti pesawat luar angkasa, yang digambarkan oleh museum sebagai bentuk organik, skulptural, dan seperti mimpi. Menurut Matt, bentuk museum ini memiliki garis-garis yang lembut dan mengalir, menciptakan sebuah tengara yang khas dan mudah dikenali, sambil menawarkan pengalaman imersif untuk mengeksplorasi hubungan antara alam, masyarakat, dan lingkungan perkotaan. Museum yang melengkung ini menjorok di atas podium beton yang mengangkat taman-taman di atas permukaan jalan. Di tengahnya berdiri sebuah lengkungan besar yang membentang di atas plaza, yang di atasnya terdapat sebuah Oculus. Oculus ini terlihat di atap dan dikelilingi oleh bagian-bagian yang ditindikan, menopang atap hijau di satu sisi dan panel fotovoltaik di sisi lainnya. Gedung 5 lantai ini akan menampung 2 teater, ruang kelas, galeri, toko, dan kafe. Penekanan kuat pada penghijauan juga terlihat dengan ratusan pohon ditanam di seluruh lokasi, memperluas ruang hijau di Exposition Park. Museum ini awalnya direncanakan untuk dibangun di Chicago. Namun, penolakan dari warga setempat dan keterbatasan ruang membuat George Lucas memilih California sebagai gantinya. Secara keseluruhan, proyek ini akan menelan 1 miliar. Dan disinilah kita mengakhiri tur kita menjelajahi keajaiban arsitektur. Saya benar-benar berharap kalian menikmatinya. Jika iya, beritahu saya di kolom komentar apakah kalian ingin saya membuat episode lain seperti ini dengan menampilkan proyek-proyek yang berbeda. Sampai saat itu, saya akan segera bertemu kalian lagi di Looking For.